Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia, kemudahan rezeki sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji firman-Nya, mengkaji ayat-ayatnya, mentadabburi semua firman-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk menggali semuanya itu sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini, pada sesi ini kita akan mengkaji surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang kafir itu, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Dan kata ahli kitab ini biasanya para ulama tafsir menafsirkan yang dengan makna al-Yahud wan Nasara, orang-orang atau kaum yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidaklah mereka itu berhenti, tidaklah pula mereka itu meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka, menyembah sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, menganut agama yang tidak selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang al-bayyinah. Nah, kemudian al-bayyinah itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, seorang rasul, utusan yang membaca, yang menyampaikan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada sejarah yang sangat panjang yang berhubungan dengan umat manusia yang ada di Jazirah Arab yang memiliki korelasi erat dengan ayat ini. Para ulama tafsir ketika menafsirkan kata ayat yang pertama tadi, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, amma ahlul kitab, yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah fahum al-yahudu wan nasara, mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikun, sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, abadatul awthani wan nirani minal arab wa minal ajam, orang-orang yang menyembah al-awthan, patung atau berhala, wan niran, dan api, minal arabi wal ajam, baik dari kalangan Arab maupun dari kalangan non-Arab. Nah, sebenarnya penjelasan tafsir ini memiliki korelasi tentang sejarah peradaban umat manusia yang ada di Jazirah Arab dan sekitarnya. Ada satu pertanyaan, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu menggelitik hati kita. Bagaimana orang-orang Yahudi seperti Huyai bin Akhtab yang kemudian hari menjadi mertua Rasulullah SAW setelah ia meninggal. Huyai bin Akhtab meninggal dalam perang Khandaq. Yang sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang Yahudi itu akarnya berasal dari Syam. Mereka tinggalnya di Syam.
Di saat yang sama peradaban Syam yang saat ini menjadi Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, dan Suriah, itu adalah bumi Syam. Peradaban Syam pada waktu itu jauh lebih tinggi ketimbang peradaban yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi itu banyak pula yang ada di Madinah? Orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan bahwa akan datang seorang nabi terakhir, seorang rasul, yang kriteria tempat munculnya itu pada suatu negeri yang itu adalah Yathrib. Jadi pada kitab mereka didapati keterangan dan penjelasan berdasarkan penjelasan para rahib-rahib mereka bahwa akan datang nabi terakhir itu di suatu lembah, di suatu negeri sebagaimana negeri Yathrib itu. Maka ketika mereka tahu akan datang nabi terakhir yang berasal dari negeri itu, yang munculnya di negeri itu, orang-orang Yahudi yang sebelumnya berasal di Syam, mereka berbondong-bondong satu persatu hijrah ke negeri itu. Apa motif utamanya? Mereka sedang menanti seorang nabi terakhir. Mereka menanti akan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun persoalannya adalah mereka memiliki satu keyakinan dan asumsi kuat bahwa nabi terakhir itu akan muncul dari ras mereka. Jadi orang-orang Yahudi yang hijrah ke Madinah itu mereka memiliki keyakinan bahwa Rasulullah SAW, nabi terakhir itu akan muncul dari ras mereka. Maka sebelum Rasulullah SAW hadir, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, yang ada di Yathrib, mereka bergembor-gembor terhadap orang Arab non-Yahudi bahwa akan datang nabi terakhir kepada kami. Dan ketika nanti nabi terakhir itu tiba, kami akan menindas kalian, kami akan menaklukkan kalian, kami akan menguasai kalian, dan kami akan menjadi penguasa di bumi ini, di negeri ini. Jadi demikianlah sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, asumsi yang ada pada orang-orang Yahudi dari kalangan ahlu kitab. Begitu juga orang Nasrani. Sebagaimana kalau kita baca kisahnya Salman Al-Farisi, berpindah yang semula ia beragama Majusi, kemudian berpindah kepada agama Nasrani, dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya, dari intelektual, tokoh agama ketika itu, hingga pada akhirnya ia mendapatkan satu pesan untuk menemui nabi terakhir yang akan muncul pada suatu wilayah, yang dimaksud wilayah itu ada Yathrib. Maka Salman Al-Farisi bergegas menuju negeri itu. Namun sayang, ia ditipu oleh orang-orang Arab pada waktu itu dan dijual dan dibeli oleh orang Yahudi, maka semenjak itu statusnya sebagai seorang budak. Maka itulah peristiwa ini menjadi penjelas tentang ayat ini. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan bahkan orang-orang musyrik yang mendapatkan penjelasan dari orang Nasrani, akan datang nabi terakhir dari kalangan mereka dan mereka menanti-nantinya. Sahabat Zakat TV, insya Allah akan kita lanjutkan kajian tafsir kita setelah saat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas mengkaji bagaimana sejarah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani hingga mereka tiba di kota Yathrib. Ternyata mereka menanti-nanti akan datangnya nabi terakhir. Ketika orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan ahlu kitab itu tinggal di kota Yathrib, mereka secara otomatis dan secara budaya dan tradisi yang berlangsung di Yathrib ketika itu menjadikan orang-orang Yahudi itu sebagai kalangan intelektual. Jadi orang-orang Arab ketika mereka ada persoalan, mereka ingin menyelesaikan suatu masalah,
mereka senantiasa bertanya kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka menganggap orang Yahudi itu adalah kalangan intelektual, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada mereka kitab suci dan menurunkan para nabi kepada mereka. Nah, inilah ungkapan orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka akan berhenti, akan meninggalkan ibadah mereka, akan meninggalkan aktivitas mereka, agama mereka, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimpang, yang salah, yang sudah dimanipulasi. Apabila datang nabi terakhir itu, apabila datang bayyinah, rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, seorang rasul yang menyampaikan kitab suci kepada mereka, yang menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fiha kutubun qayyimah, di dalamnya kutubun qayyimah, ada pesan-pesan, ada ajaran-ajaran. Kutubun qayyimah, yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai ajaran-ajaran yang sebelumnya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada para rasul yang sebelumnya. Qayyimah maknahu mustaqimah atau mu'tadilah, yang lurus, yang adil, yang moderat. Jadi ternyata kitab suci yang dibawa oleh para rasul itu, konten intinya, substansinya itu nanti akan dibawa oleh seorang nabi terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di sini, sebagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka, bahwa fiha kutubun qayyimah, di dalam kitab suci yang disampaikan oleh Rasul terakhir itu adalah ajaran-ajaran yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh para nabi yang sebelumnya. Hal ini menjadi landasan bagi kita, kebanggaan kita sebagai seorang muslim, bahwa kitab suci Al-Quran yang kita kaji, yang kita pelajari ini, itu merupakan rangkuman, merupakan satu kesimpulan, merupakan pesan inti dari pesan-pesan yang juga disampaikan oleh para rasul yang sebelumnya. Ini satu kebanggaan dan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, orang-orang itu mengatakan kepada kaum-kaum yang lain bahwa nabi terakhir nanti akan membawa pesan itu. Mereka akan membawa satu kitab suci, yang kitab suci itu ajarannya adalah membawa, berisi tentang ajaran para nabi, al-mustaqimah al-mu'tadilah, fiha kutubun qayyimah, moderat, mustaqimah, lurus, yang meluruskan kesalahan-kesalahan, yang meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang telah ada pada kitab suci dan ajaran-ajaran umat yang telah lalu, baik mereka dari kalangan Arab maupun dari kalangan non-Arab. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pesan kepada kita, memberikan satu tauladan, satu nilai yang sangat penting, bahwa wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penjelasan fakta-fakta yang ada pada kalangan Yahudi dan Nasrani, kalangan ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kaidah yang terjadi pada mereka. Ternyata hal ini juga pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Jadi pada masa dahulu, pada masa Yahudi, pada masa Nasrani, dan masa-masa yang sebelumnya, mereka mendeklar, mereka menyatakan bahwa kami akan mengikuti nabi yang akan datang nanti. Namun kenyataannya, ketika nabi yang mereka tunggu itu, para rasul yang mereka tunggu itu, syariat yang mereka nanti-nantikan itu benar-benar Allah turunkan, benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, mereka justru mengingkari. Mereka berpecah belah. Mereka menjadi berkelompok-kelompok yang sangat beragam. Nah, inilah sunnah, peristiwa yang sudah terjadi pada ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Nah, inilah rahasianya biasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Nah, kata-kata pada hadis Rasulullah SAW yang biasanya orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara.
peristiwa yang terjadi pada al-Yahud wa Nasara ketika Allah turunkan syariat, Allah utus para rasul kepada mereka, mereka terpecah belah. Jadi ternyata terpecah belah itu justru terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan syariat. Ketika Allah sudah mengutus para nabi kepada mereka. Nah, ini sebagai warning bagi kita. Janganlah sampai sunnah itu terjadi, tradisi itu terjadi, peristiwa itu yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu terjadi pada diri kalian. Jadi kalian janganlah sampai umat muslim, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika turun Rasulullah SAW ke tengah-tengah kalian membawa ajaran itu, janganlah kalian terpecah belah sebagaimana terpecah belahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau dari kalangan ahli kitab. Nah, dan di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Jadi ini adalah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul, janganlah sampai engkau mengikuti jalan-jalan yang ada. Fatafarraqa bikum an sabilihi, saya kalian akan terpecah belah, akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini menjadi warning, solusinya apa agar kita tidak terjadi pada kita sebagaimana yang terjadi pada mereka. Pesan Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, apabila kalian ingin mengetahui wasiat Rasulullah, di antara wasiatnya ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi selama mengikuti Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jalan para ulama al-mu'tabarin, ulama-ulama yang diakui kredibilitasnya, kemampuannya, juga akhlaknya, maka insya Allah akan tetap lurus dan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah Allah. Tapi apakah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja serta menyembah yang lainnya? Tidak. Allah memperkuat, mukhlisina lahuddin. Jadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tetap menjaga kondisinya dengan ketika menyembah Allah itu, hal kondisi yang harus dia jaga adalah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan semata-mata kepada Allah, tidak menyekutukannya, hunafa yang lurus, hanif. Jadi lurus semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Jadi Allah SWT mengatakan, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali ya'budullah, illa liya'budullah, kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, setulusnya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa. Jadi tidak menyekutukannya, lurus. Muwahhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan shalah, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran, satu konklusi bahwa dakwah para nabi, dakwah para rasul sebelum Rasulullah SAW, dan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersamaan dengan datangnya ayat ini, itu sebenarnya memiliki hubungan yang erat, memiliki kesamaan. Dan kesamaan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma umiru, dan tidaklah umat manusia itu, baik pada masa Rasulullah, pada masa setelah Rasulullah SAW, atau masa sebelumnya, tidaklah umat manusia ini diperintahkan kecuali menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, semata-mata hanya menyembah Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya menyembah Allah, dia sudah menjalankan perintah Allah. Tetapi apabila ia menyembah selain Allah, berarti dia belum memenuhi pesan sepenuhnya Allah SWT sampaikan pada ayat ini. Dan itu terjadi juga pada sebagian kalangan kita. Dia menyembah Allah, dia sholat, dia berzakat, tetapi di saat yang sama ia beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu bertentangan dengan ayat ini. Jadi para nabi semuanya itu mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Maka kalau para ulama sejarah itu menjelaskan bahwa dakwah inti para rasul itu ada 3. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya, mengesahkannya. Kemudian mengenal para rasul, mengikuti para rasul. Kemudian berikutnya adalah mengimani hari akhir. Itu core inti yang ada pada dakwah para nabi. Lalu mereka, para umat sebelum Rasulullah SAW dan juga umat setelah Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah, selain mengesahkan Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, diperintahkan pula mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila kita kaji tafsir, ternyata para nabi dulu juga diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berzakat. Hanya saja mekanisme, tata caranya, syariatnya, cara sholat, rakaatnya, waktunya, dan segala macamnya bisa jadi berbeda dengan syariat yang berlaku untuk kita. Tetapi inti dari poin yang Allah SWT sampaikan, bahwa para nabi sebelum Rasulullah dan Rasulullah sendiri, begitu juga umat setelah beliau, itu diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengesahkannya tanpa menyembah selainnya. Artinya tidak menyekutukan Allah, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Lalu Allah mengatakan wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi salah satu indikasi, salah satu parameter apakah agama itu benar, apakah agama itu tidak, apa agama itu masih selaras dengan kehendak Allah, dengan pesan-pesan Allah, nilai-nilai yang Allah inginkan, ataukah tidak. Parameternya adalah apakah agama itu masih mengusung tauhid kepada Allah. Apakah agama itu, apakah aliran itu, apakah kelompok tertentu itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya tanpa menyembah selainnya. Apakah mendirikan sholat ataukah menunaikan zakat. Apabila poin-poin ini tidak ada, misalnya satu kelompok mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka berarti dia sudah menyelesaikan aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah api, menyembah pohon, mengagungkan pohon, bahkan sampai mengkeramatkan pohon, bahwa pohon itu bisa memberikan kita sehat, pohon itu bisa memberikan manfaat, kemudian kita menghidangkan sesuatu, menyembelih untuk penunggu pohon itu, berarti kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada persoalan. Di situ ada kesalahan dan di situ ada sesuatu yang menyimpang dari ajaran para rasul sebelum Rasulullah maupun ajaran Rasulullah SAW sendiri. Demikian juga kesepakatan para ulama.
sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari beberapa ayat ini, kita bisa mengambil durus mustafadah, pepelajaran yang dapat kita ambil, baik itu yang sifatnya motivasi ruhiyah maupun yang sifatnya intelektual, thaqafiyah. Di antaranya bahwa orang-orang sebelum kita itu juga menanti datangnya para rasul, namun ketika datang para rasul mereka mengingkari. Berikutnya pelajaran yang dapat kita ambil bahwa ternyata ibadah para nabi, ternyata akidah para nabi itu sama. Inti ajarannya juga sama. Hanya ada beberapa syariat-syariat tertentu yang bisa berbeda. Nah, ini menjadi satu penguat bagi kita, ikatan diri kita dengan Nabi Ibrahim misalnya. Ikatan kita dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bahwa kita ternyata ada satu istilahnya mata rantai yang tersambung dengan kita. Kita adalah pewaris jalan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita, memudahkan kehidupan kita, memberkahi ilmu kita, harta kita dan semuanya. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.